tidak akan merasa lebih pintar dari teman-teman karena kepandaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya lihat di temanya tadi ada 3 yang sebenarnya terangkai dalam sebuah tatanan bahasa di sini. Ada peran kaum muda, ya, yang saya garis bawahi. Peran kaum muda ini saya rasa luar biasa, mulai zaman kemerdekaan. Yang memerdekakan negara ini saya pikir ya kaum muda. Ketika peristiwa Rengas Dengklok, teman-teman Sayyidi Malik itu dari Partai Murba, mereka dari Partai Murba nyalakan BBC London, terus tahu bahwa Hiroshima Nagasaki dibom, terus mereka goyang kan waktu itu. Usiki wayahe itu peristiwanya seperti itu, bahkan sampai Soekarno aja diculik karena dipaksa untuk. Saya juga sedang mencoba untuk mencari tahu, ada buku-buku saya yang arahnya ke sana. Contohnya begini, makanan itu teman-teman kalau makan apa saja itu kan sebetulnya barang bermanfaat. Tapi ketika kebanyakan, ada nutrisi yang kebanyakan yang tidak bisa diserap tubuh, itu jadi racun nanti, jadi sampah tubuh, dia jadi virus tubuh. Nah itulah sampah, termasuk kantong plastik tidak bisa diserap oleh alam, ada banyak. Intinya yang dikatakan sampah adalah yang tidak bermanfaat, kata lainnya. Yang tidak bermanfaat adalah sampah. Nah kalau pemuda hari ini tidak bermanfaat, itu bagian dari sampah. Ya buat siapa lo enak? Atau apapun itu, satu kategori sampah yang tidak bermanfaat, apapun itu bentuknya, entitasnya apapun itu, yang tidak bermanfaat, tidak bisa diolah, itulah sampah dan harus kita bersihkan. Kategori kedua yang dinamakan sampah itu adalah dalam Al-Quran itu, saya lupa hadisnya apa, ayatnya bagaimana karena sering perjalanan. Tapi artinya begini, intinya Tuhan itu menciptakan sesuatu itu ada ukurannya. Karena pintu ayatnya ini jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu itu ada takarannya, pas ukurannya. Misal ukurannya dewe-dewe. Nah, kalau ukurannya kelebihan, itu juga sampah berlebihan. Jadi teman-teman kalau pokoknya sama dengan bulat tubuh ini loh, matanya ini motonya kegedean titik ya medeni wong, mulutnya arek-arek kegedean titik ya medeni wong. Jadi Tuhan itu ternyata menciptakan sesuatu itu pas ukurannya. Nah manusia ini seringkali kemudian tidak belajar pada ukuran-ukuran tadi. Dia mobil kurang, dia bojo siji, Mas Bambang ini boleh cerita. Uduan. Gak wani. Main, saya warung kopi gak apa-apa. Jadi ada banyak kita tidak belajar pada ukuran-ukuran. Ada ukuran-ukuran berlebih. Sebetulnya plastik itu ya bermanfaat. Saya belajar pada profesor di Inggris itu, ahli kimia. Dia itu beli satu minuman yang botol itu. Ya botol itu dipakai terus. Botol ini mas, sebetulnya kualitasnya luar biasa. Bayangkan, botolnya ringan, dibawa kemana-mana bisa kita bawa air putih itu kemana-mana. Bayangkan. Masalahnya adalah kita memakai barang ini hanya satu kali. Sopo sih ngomong ini? Pakai barang-barang ini satu kali. Bayangkan kalau kita pakai, sudah pakai terus. Nah itu yang namanya kalau ukurannya juga keliru, itu bagian dari sampah. Nah problem publik hari ini baik di politik, baik di agama, pendidikan, sosial, macam-macam, itu ternyata dua yang kita hadapi. Satu, ukurannya kelebihan. Yang kedua, gak bermanfaat. Politisi kita ya begitu, pendidik kita ya begitu. Nah barangkali itu yang harus tanggung jawab kita, peran kita bersama-sama, kita menghentikan sampah-sampah itu. Nah agama Islam itu saya kemudian berpikir tadi malam, wah ada Islam luar biasa dalam dua kategori tadi, berbicara tentang ukuran dan berbicara tentang orang. Ketika diolah hanya mengandalkan otot, itu ternyata dia punya titik lemah ketika berhadapan dengan
atlet yang punya intelijensi di atas rata. Buktinya dalam cabang sepak bola olahraga kita kesulitan atau kebodohan. Mengapa? Kalau diukur di tes IQ, rata-rata pemain bola kita itu jarang membaca buku. Jadi nanti relevan dengan atlet ya. Yang dilupakan oleh umat Islam adalah membaca lalu menulis. Mengapa dilupakan? Orang dia ke masjid sholat, ngapunten batu ireng, tapi dia tidak punya kebiasaan membaca, utamanya buku. Guru kami yang lain, guru saya yang lain, ya Yusron itu mengatakan juga membaca kontekstual, membaca secara sosiologis dan psikologis. Ini menarik. Saya beri satu contoh. Mahfud Ikhwan. Karena Pak Wid ngomong tentang NU dan Muhammadiyah, akhirnya saya terbelik. Mahfud Ikhwan itu bikin novel judulnya Kambing dan Hujan dengan tokoh Miftahul Abror sama saya tidak anti digital, saya tidak anti IT, tapi upayakan betul kalau mengatakan lebih enak, lebih nyaman baca lewat digital atau lewat e-book. Buku saya ada yang terbit e-book, tapi saya tetap minta versi cetaknya. Kenapa? Ada pepatah, ada kata-kata bijak. Kalau ada teman, sahabat, sohib, bisa jadi suatu saat pada masa-masa tertentu dia akan berkhianat pada kita. Tapi kalau buku itu adalah teman sepanjang hayat yang tidak akan pernah mencelakai kita. Itu saya kutip dari Quraisy Shihab. Ya. Kenapa? Karena semesta itu punya energi positif. Kalau kita dari wong Jawa nih, ngomong hati-hati loh ya, ngomong hati-hati loh ya. Nah, itu akan terbukti. Dan hari ini saya membuktikan lewat tulis. Demikian dari saya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk memulai aktivitas, utamanya gerak. Sambil menikmati apa yang sudah ada di depannya, karena kalau bahasa aktivis itu logika tanpa logistik itu anarkis. Jadi monggo teman-teman untuk bisa menyesuaikan isi perutnya, karena kalau kita terlalu serius maka apa yang menjadi penyampaian dari tadi tidak akan terserap dengan serius. Tapi sampah, sampah. Apakah tunduk pada dogma atau puasa itu termasuk sampah seperti itu? Karena mau tidak mau dari beberapa banyak cerita tadi minggu kan, dari mulai Pak Wid yang bercerita, kita beber kloso literasi gitu, baca diskusi. Tapi kemudian ada petugas yang kemudian mengusir atau membatasi kan, seperti itu. Kemudian juga Mas Bilal tadi yang bercerita, ayahmu saja loh nggak sekolah tapi bisa pinter kan gitu. Nah itu kan berarti ada dogma gitu. Nah yang kita dipaksa tunduk karena orang itu punya kuasa seperti itu. Nah jadi apakah tunduk pada kuasa itu termasuk sampah seperti itu? Terima kasih. Semuanya tadi kan berbobot semua. Enggak, saya itu kalau di mana-mana tidak seperti pertanyaan sebobot-bobot ini. Ini luar biasa mahasiswa Alkitro. Jadi gini, itu dogma itu kan soal kebenaran itu ada beberapa lapis. Salah satu lapis kebenaran itu ada namanya lapis kebenaran kuasa. Kebenaran yang dilahirkan, dibangun dari kuasa, otoritas, kebenaran otoritas atau kuasa. Itu juga bisa jadi kita tunduk pada itu. Pokoknya kalau negara ngomong A sudah nggak boleh dibantah. Itu satu lapis namanya kebenaran kuasa. Ada lagi kebenaran itu, kebenaran yang dibangun dari komunitas. Jadi kebenaran komunitas Islam, komunitas agama apapun, atau komunitas organisasi, organisasi masyarakat, organisasi. Muhammadiyah punya versi kebenaran, kemudian ditaati oleh jamaah Muhammadiyah. NU kemudian membangun juga versi kebenaran. Kita dalam agama nyebutnya namanya firqah atau madzhab. Itu juga bagian dari satu kebenaran yang dibangun oleh komunitas. Ada lagi kebenaran lagi dalam bentuk kebenaran umum. Itu bisa jadi kebiasaan karena tradisi sosial macam-macam, kemudian kita menganggapnya sebagai kebenaran umum. Ada lagi dogma pribadi, kebenaran pribadi.
Pokoknya aku yakin ini bener kok. Iku babah Muhammadiyah ngomong ngono, NU ngomong ngono, ini organisasi ngomong ini, tapi saya punya pembacaan sendiri terhadap kebenaran. Itu juga bagian dari dogma individu. Ada lagi yang paling puncak sebetulnya, yang itu sebetulnya yang harus kita cari dalam perjuangan kita bersama. Namanya kebenaran sejati. Nah, kita ini selalu tidak bisa membedakan mana kebenaran sejati, mana kebenaran kuasa, mana kebenaran komunitas, mana kebenaran pribadi. Kita bertengkar tentang itu. Kita nggak bisa mengidentifikasi. Kita anggap kebenaran individu sebagai kebenaran sejati. Kita paksakan orang seperti kita. Komunitas juga begitu. Mereka membangun kebenaran dan komunitas lain disuruh begitu. Itu yang kemudian jadi problem. Jadi sebetulnya kebenaran itu kita harus mengerti identifikasinya. Problemnya adalah kalau menjadi sampah itu kalau identifikasi kita keliru. Bahwa kita paksakan kebenaran individu menjadi kebenaran sejati. Lek bahasane Rumah Gayatri Nusantara. Berpikir aktif, bertindak produktif. pas ya belajar. Jadi esensinya adalah aku belajar. Lek dibanding nang gak liyane, wah aku gak belajar ternyata sekolah. Saya kira itu ya. Saya mau nambah sedikit. Jadi kalau kita mengukur kesuksesan itu yang ada di kepala kita untuk sebuah kesuksesan itu salah. Kesuksesan itu kalau Islam bilang bisa lewat amal jariah. Amal jariah itu nggak ada duitnya, sebar semua.